kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Saya pikir Anda lebih bagus diam daripada harus berteriak-teriak. Karena Anda itu sesungguhnya hanya menang keras suara, tetapi pembendaharaan ilmu 0 kali 0 kawan. Ya, supaya Rasman menghindari beracara di pengadilan. Kalau beracara di pengadilan pasti kita kejar organisasinya apa, kapan dia dilantik, terus dari mana dia. Ini kan lucu. Jadi kalau pengacara di bawah pohon bambu gitu, dan buat Rasman tuh nothing gitu. Cuma bisanya coprak sama dia. Saya berharap bahwa putusan pra-peradilan itu oleh Hakim Tunggal Pak Herman Sulaiman ini adalah putusan yang komprehensif, berdasar dan legitimate secara logika. Tapi yang terjadi, Bung Aiman, mulai kemarin sampai tadi malam bahkan sampai saat ini bermunculan pikiran-pikiran bahwa justru putusan ini dalam pikiran saya dan beberapa orang ini menimbulkan problem yang akan berkepanjangan dan tidak menyelesaikan masalah. Gimana penjelasannya? Rasman, problem berkepanjangan bagaimana? Buktinya masyarakat Indonesia bahagia Peggy Setiawan dibebaskan. Yang dibacakan oleh Anda ini ngotot amat sih sama Peggy Setiawan. Pada poin ke-5 menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa. Kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang? Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2 objek dan pemeriksaan pra-peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Herman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Herman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. kita ikuti alur berpikir apa yang disampaikan oleh Rasman Arief Nasution ini. Saudara Arief Rasman Nasution, saya katakan bahwa saudara tidak mengerti hukum pidana. Ya, penetapan tersangka kepada seseorang harus memuat dengan lengkap dan jelas tentang nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, ya, kewarganegaraan atau kebangsaan. Oleh karena itu, ketika misalnya yang ditetapkan 2016 dan dijadikan menjadi daftar DPO sebagaimana diumumkan oleh Polda Jawa Barat, ialah Peggy Perong. Peggy Perong dengan alamat di Banjarwangunan. Umur 30 tahun. Itu arti ini penetapan tersangka error in persona. Lu ngerti nggak pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Di sana kan dijelaskan harus lengkap, jelas, memuat tentang identitas, memuat tentang nama. Oleh karena itu, saya pikir Anda lebih bagus diam daripada harus berteriak-teriak. Karena Anda itu sesungguhnya hanya menang keras suara, tetapi pembendaharaan ilmu 0 kali 0 kawan. Ya, 0 kali 0. Sekali lagi saya ingatkan, kamu telah memalukan dunia advokat. Kamu telah mempermalukan dunia advokat, sementara advokat itu adalah officium nobile. Kamu ngerti nggak officium nobile? Officium nobile itu adalah profesi yang mulia. Kalau dengan komentar-komentarmu, statement-statementmu yang menyatakan bahwa Polda Cirebon
telah menetapkan Peggy Peron menjadi tersangka, itu artinya bukan Peggy Setiawan. Ya, Anda harus ngerti, lebih banyak lagi belajar. Ya, itu mungkin pesan saya kepada Anda, Rasman Arief Nasution. Sekian dan terima kasih. Ya, kalau tanggapan saya kenal Rasman lah, ya. Saya kenal Rasman. Jadi kalau kemarin dia bilang dia sudah kasih bukti kalau dia pengacaranya dari Suroto. Rasman tuh aneh, lucu gitu. Kalau menurut saya, Rasman ini magangnya kurang lama, atau dia mungkin nggak pernah magang dari kantor pengacara ya. Jadi seolah-olah seperti apa ya? Seperti pengacara di bawah pohon bambu. Sekarang mana saksi didampingi sama pengacara. Jadi pintar loh Rasman. Rasman itu motif kuasa dari Suroto. Suroto itu notabene saksi kalau di pengadilan dia butuh lawyer. Dia cuma periksa atas apa yang dialami, apa yang diketahui ya. Iya, apa yang dia lihat, apa yang dialami, dia ketahui, itu aja. Jadi kalau dia pakai pengacara, pintar memang Rasman. Supaya apa? Supaya Rasman menghindari beracara di pengadilan. Kalau beracara di pengadilan pasti kita kejar organisasinya apa, kapan dia dilantik, terus dari mana dia. Ini kan lucu. Jadi kalau pengacara di bawah pohon bambu gitu, dan buat Rasman tuh nothing gitu. Cuma bisanya coprak sama sorry. Rasman. Kenapa abang bisa berpikir seperti itu? Memang pernah kenal dekat atau seperti apa, bang? Saya kenal Rasman itu waktu saya di Sunan Kalijaga. Jadi dulu dia itu ngikut-ngikut kita lah. Dia bukan pengacara dulu tahun sekitaran tahun 2012-an gitu. Bukan lawyer, belum jadi lawyer, belum jadi apa. Tiba-tiba dia jadi pengacara. Dan saya kok aneh ya lihatnya si Rasman yang bela sekali penyidik polisi ya. Padahal Rasman sendiri itu posisinya dalam keadaan tersangka oleh polisi gitu. Jadi menolong orang tapi dia sendiri lagi dijahatin gitu. Nah sekarang kalau dia mundur, mungkin bukan mundur, ya disuruh mundur. Karena apa? Keilmuannya mungkin nggak sampai ke sana. Kalau sekarang siapa itu RT Pasren pakai dia, yang saya tahu Rasman nggak pernah loh dipakai orang, tapi dia mengajukan diri. Itu makanya Rasman itu selalu metik kuasa itu dari saksi supaya dia tidak masuk ke arena litigasi di pengadilan. Kalau di pengadilan yang pertama kali akan kita tanyakan sama Rasman itu, saudara duduk sebagai apa? Sebagai pengacaranya mana organisasi? Karena yang kita tahu dia mantan, namanya juga mantan. Selalu risih kalau melihat orang sukses, mantan. Nah kalau abang sendiri saat ini menjadi pengacaranya siapa, bang? Saya sangat total sama Pak Hatabas dan kawan-kawan. Ya kita sedang mengajukan upaya PK. Jadi hari ini juga kita sedang mengajukan upaya PK. Nanti tinggal kita daftarkan. Rencananya kapan? Mungkin Senin, paling lambat Senin. Oh, peninjauan kembali. Memang setiap hari kita godok. Nah, menggodok perkara ini, kalau Rasman nggak bisa. Dia tuh siapa gitu loh, dia aneh gitu. Kalau dia bilang makanya dia cepat-cepat mundur, dia cuma bisa ngecoprak aja di TV gitu. Supaya apa? Supaya bisa dibilang keren, padahal nothing. Jadi Rasman, lu tuh nothing gitu. Lu dari organisasi ngajar tahu gitu. Untuk mewakili siapa juga kita nggak. Kalau mewakili saksi, nggak usah pengacara pakai saksi itu. Anak membawa kolong jembatan ya mohon maaf ya. Orang-orang aja bisa kok mewakili saksi. Kalau cuma kasih pendapat. Saya bilang praktisi hukum dari mana tuh Rasman? Praktisi hukum dari mana? Betul aja, banyak kali lah cerita. Kau menolong dirimu aja nggak becus. Itu orang percayanya Rasman tuh dia nggak tahu kerja, cuma tahu ngomong doang. Karena apa? Satria dibilang, Satria kamu bisa bikin surat kuasa buat klien, siapa? Laksanakan. Besok cuma taruh di map, dia coba. Sudah. Dengan negosiasi, ngomong. Dia bilang ilmu itu mahal. Ngomong saya Mas Uya telepon Mas Uya nanti menurut saya ya. Ngomong begitu, 1 jam aja 20 juta. Itu nggak ketemu muka. Pas ketemu klien 40 juta naiknya. Ini data. Iya. Saya yang pegang duit. Oh, maksudnya gimana? Coba. Jadi pegang duit gimana ngerti? Dalam tas ajudan itu setiap uang dikasih klien sama kayak Pak Samsul. Iya. Taruh ada berapa? Nah, bukan begitu caranya. Oh, cash gitu. Cash. Di amplop harus ada cash supaya dia bisa tunaikan ke ATM-nya. Oh ya? Iya. Oke. Jadi Mas megang uangnya dia? Iya, saya kan di tas ajudannya ada, dia punya HP punya itu tiang apa namanya? Itu semuanya lengkap. Sampai dia punya barang-barang pribadi ada, kecuali belum ya.
itu. Oh gitu ya? Iya. Maksudnya? Uya-uya aja sampai Pokoknya semua yang ada dia punya yang Itu yang megang Mas? saya. Oke, tugas juga nih apa aja? Karena saya ini kan direkrut sama outsourcing Jasindo. Iya. Jasindo juga bilang, Rasman. itu dari kakak saya juga, kakak angkat saya. Kamu mau kerja aja ajudan nggak? Karena saya berhenti dari total sama Pertamina itu. Iya. Mau. Tapi orangnya sedikit kasar. Jalanin dulu lah saya bilang. Iya. Udah. Akhirnya saya jalanin tuh. Buset. Pas saya UP apa kayak begini. Mau makan siapin kobokan, ya kan? Habis kencing siapin tisu tuh kayak orang apa? Kayak kacung di depan toilet. Ini buat cuci tangan. Sampai celapung saya yang ramas dia punya celana. Itu gimana saya nggak ngerti. Maksudnya apa nih Mas? Maksudnya gimana? Di Kuala Namo. Iya. Kuala Namo itu di Medan ya. Sudah itu dia istrinya ada pembantunya, ada anaknya yang mukanya kayak dia tuh. Ya. Nah, sama ibu ade. Pak Jem tolong lihat Bapak. Padahal Bapak masih kuat itu. Mungkin dia udah napas buatan CPR lalu gua tekan 20 kali tiup 1 kali nggak apa-apa. Ya. Tapi kan cuma doang. Celananya udah kayak begitu. Ya sudah. Bapak apain Mas James? Saya itu dia habis dari toilet saya kasih tisu, dia bilang angkat celana tuh. Celana siapa? Celana Pak Rasman. Hah? Celana dokteran itu, celana itu saya remas, saya masukin dalam apa? Dalam plastik hitam. Ini Bu Ade. Tugas saya itu. Loh, Bapak bukannya ajudan yang bagian ngamanin? Saya pokoknya gabung dari dia punya security, housekeeping, office boy, saya gabung itu jadi ajudannya. Anda bila memiliki otak, rasanya bisa berpikir dengan jernih. Lain halnya bila otak Anda sudah dijejali dengan berbagai kepentingan. Mungkin tidak lagi normal kondisi otak Anda. Anda cukup mengerti hukum, namun seolah-olah tidak memahami esensi hukum. Oke bang. Hukum ada itu untuk membina manusia, bukan untuk membinasakan manusia. Hukum ada untuk menegakkan keadilan, bukan menegakkan siapa yang bayar. Nah itu dia guys video reaction kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.